Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Suatu hal yang paling bikin kita bahagia adalah mendengarkan sebuah peristiwa yang kok tiba-tiba membuat kita tertampar namun akhirnya sadar bahwa ini benar. Benar gak? Bahwa pagar kehidupan itu ya begitu banget. Coba sekarang lihat deh diri kamu. Udah semangat dengan senyuman atau belum di hari ini untuk mendengarkan nasihat yang menampar tapi bermanfaat? Kalau belum senyum, yuk senyum dulu. Pokoknya saya doain di bagian depan ini, kalau ada di antara kamu semua yang senyum, saya doain deh hidup kamu penuh dengan keberkahan, keberlimpahan, dan yang belum ketemu jodoh yang terbaik. Jadi sekarang kita bersyukur dulu yuk. Caranya gimana? Senyum. Mulai dari tersenyum terlebih dahulu. Nah gitu dong. Sambil senyum kita bahas materi emas di hari ini. Ini bakal bikin kamu ketawa. Kenapa? Yuk kita bahas ya. Jadi gini teman-teman. Pernah gak sih kamu dalam hidup tiba-tiba ketawa sendiri? Bukan ketawa karena mengingat-ingat peristiwa yang lucu yang pernah terjadi dalam hidup kamu, tapi ketawa karena kita sadar diri bahwa maaf nih, kok kita selama ini jadi orang BODOH banget ya? Iya kan? Coba, kita sama-sama orang biasa deh, saya ini sahabat kamu. Saya bukan guru kamu, saya pun pernah mengalami momen ini, bahkan sampai detik ini pun saya sering mengalami peristiwa ini. Pernah gak sih kamu ketawa-ketawa sendiri mengingat apa yang sudah terjadi di masa lalu dan membuat diri kamu sekarang tersadar bahwa sebentar, kemarin aku tuh ngapain sih ngelakuin hal kayak gitu? Kok kayaknya kalau dipikir-pikir bikin ketawa ya. Kenapa aku jadi BODOH banget ya waktu itu? Kalau jujur, setiap orang pernah seperti kamu. Ya, saya pun pernah nih sebagai sahabat kamu mengalami sebuah peristiwa di mana saya ketawa sendiri. Kok dulu pernah sih saya melakukan hal aneh yang BODOH banget seperti itu. Nah kali ini bisa jadi adalah salah satu video yang bakal paling sering kamu tonton berulang kali, terutama di waktu pagi nih. Kenapa? Karena gimana enggak? Coba sekarang saya mau tanya sama kamu. Jawab jujur ya, dalam hati aja. Selama ini pernah gak sih diri kamu merasa bingung? Bingungnya tuh kenapa? Gini loh, ada banyak hal yang sudah kamu coba. Ada banyak peristiwa yang sudah terjadi dalam kisah hidup kamu belakangan ini. Bener ya? Bener. Tapi pernah gak sih diri kamu capek? Kenapa hal yang terjadi itu banyakkan yang tidak sesuai harapan? Sampai akhirnya diri kamu pun memutuskan, ya udahlah, aku memang ditakdirkan tidak sukses kali. Aku memang ditakdirkan tidak menikah kali. Atau ya memang aku tidak ditakdirkan punya banyak teman yang baik. Sebab setiap orang yang hadir palsu semua buat hidup aku. Wah, pernah kayak gitu gak nih? Kalau saya jujur dulu sering banget. Nah sekarang izinkan saya memperbaiki itu semua dengan satu hal emas yang langsung saya bagikan di bagian depan ini ya. Dengerin baik-baik. Teman-teman, kita bicara soal uang dulu deh. Uang itu bisa jadi dikit, tahu nggak kenapa sebabnya? Bukan karena kamu itu payah, bukan karena kamu itu nggak ada bakat. Salah. Karena ketika kamu berusaha mencari uang, diri kamu ada perasaan capek soal uang. Betul atau tidak? Renungkan. Soal jodoh sekarang. Kenapa sih kok sampai umur sekarang kamu sudah berusaha mencari nih jodoh yang terbaik? Tapi entah kenapa belum ada satupun yang nyantol ke dalam hidup kamu untuk bisa kamu lanjutkan nih ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Bukan karena kamu jelek, bukan karena diri kamu itu mungkin ada semacam dalam tanda kutip kutukan yang bikin tidak bisa ketemu jodoh sampai umur sekarang. Bukan, itu semua salah. Tahu nggak sebabnya kenapa? Yes, bener. Sadar atau tidak, di saat kamu berusaha untuk mencari jodoh, di saat itu kamu mencari jodoh dalam keadaan capek. Betul atau tidak? Renungkan coba. Nah kan? Baru sampai sini aja udah ketampar. Iya juga ya mas. Kok Mas Aryan tahu sih? Waduh, bener ini mas. Kalau dipikir-pikir iya juga ya.
Di mana saya mencari sesuatu yang akhirnya saya nggak dapat, di saat itu saya mencarinya dalam keadaan capek, Mas. Bener ini. Kenapa ya bisa begitu, Mas? Nah, sekarang saya jelasin dulu sebelum saya kasih tahu kepada kamu obatnya. Kenapa kamu bisa begitu? Jawabannya sederhana, teman-teman. Dengerin deh. Kamu jadi capek karena diri kamu salah start. Saya ulangi, nanti saya jelasin. Diri kamu jadi capek di dalam mencari jodoh. Diri kamu jadi capek di dalam menarik uang. Itu gara-gara satu. Apa itu? Kita salah melakukan start. Bahasa gampangnya, awalnya aja kita udah salah kemarin. Sehingga boro-boro kita bisa narik yang bagus-bagus. Yang ketarik yang jelek-jelek. Kenapa? Ya karena awalnya udah salah, kita jadi capek. Begitu capek yang ketarik, ya malah yang bikin capek lagi, bukan yang bikin semangat. Betul apa tidak? Renungkan deh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kamu. Ini emas nih, tolong disimak dulu baik-baik. Nggak apa-apa deh sambil kamu sibuk melakukan apapun ya. Awal yang tepat akan menghasilkan akhir yang benar. Ulangi bersama saya. Awal atau start yang tepat akan menghasilkan akhir yang baik atau indah. Dengerin itu baik-baik. Nah, berarti pertanyaannya adalah, kalau gitu, gimana caranya saya bisa menghasilkan start yang indah, Mas? Nih, kalau kamu pengen tahu awal yang benar, itu sebenarnya sepele. Awal yang benar itu ketika kamu tidak berusaha mengejar dunia. Titik. Loh iya, dengerin dulu baik-baik. Coba kita pikirin deh. Bener nggak ini? Yang paling bikin capek dalam hidup itu apa sih, teman-teman? Yang paling bikin capek dalam hidup adalah ketika kita mengejar dunia. Capek lama-lama. Coba renungkan aja, renungkan kisah hidup kita. Kita nggak usah nunjuk si A, si B, si C. Enggak, kita lihat diri kita sendiri. Renungkan ke dalam diri kita. Renungkan ke dalam diri kamu. Apakah kata yang saya katakan barusan ini benar-benar kamu banget? Kalau memang iya, tuliskan di komentar. Terima kasih Mas, saya sudah ketampar abis. Ya, saya biar tahu nih, barang siapa yang jujur, saya doakan berkelimpahan dan bahagia hidupnya. Karena kejujuranmu adalah langkah awal kalau kamu mau sembuh. Ketampar, tuliskan di komentar. Terima kasih Mas, saya ketampar abis. Nah, kalau begitu, kita udah tahu nih letak kesalahannya di mana. Ternyata benar, start saya salah karena saya patokan awalnya adalah ngejar dunia, capek. Saya nggak tahu umur kamu berapa, tapi saya mau nanya, kenapa sih bagi yang cari jodoh nih kamu, kenapa sampai saat ini diri kamu kok ngebet banget pengen nikah? Kenapa? Coba jawab jujur. Kalau jujur banget nih jawabannya, karena teman-teman seumur saya udah pada nikah, Mas. Saya juga pengen nikah dong. Berarti itu dunia kan? Ya juga ya Mas. Oh enggak Mas, alasan saya karena orang tua saya sudah memaksa saya terus untuk nikah. Siapa yang maksa? Orang tua saya Mas. Orang tua. Orang tua berarti ucapan orang lain buat kamu. Iya Mas. Berarti orang tua itu pengen kamu menikah. Bukan kamu yang pengen. Bukan Mas. Berarti dunia. Loh iya kan? Loh betul nggak? Barang siapa yang menjadikan ucapan orang lain, dengerin, sebagai landasan kita untuk sukses dalam hal apapun, itu berarti kita ngejar dunia. Udah. Kenapa kamu pengen kaya? Kenapa kamu pengen ini, pengen itu? Pengen dapat pujian dari orang. Pengen dapat pemakluman dari orang bahwa saya cantik, saya ganteng, saya hebat, saya super. Hey, stop. Itu dunia, itu bikin kamu capek. Mau sampai kapan? Nah, tapi Mas, kalau soal duit beda nih, jujur aja. Saya cari duit tuh buat menafkahi anak istri saya. Atau buat menafkahi anak saya atau membahagiakan suami saya kalau kamu seorang istri. Jadi bukan masalah dunia Mas, itu sebuah kebutuhan. Ceelah, iya, saya tahu. Cuman dengerin deh, ini buat kamu para pencari uang ya, dengerin baik-baik. Kurang bukti apa lagi sih kalau yang namanya uang semakin kamu kejar semakin jauh kan? Kurang bukti apa lagi sih semakin diri kamu ngotot mengejar dunia, dalam hal ini uang, bukankah itu semakin bikin kamu capek doang? Sekarang pakai pola pikir begini. Ini boleh kamu praktekin sekarang. 5 menit sebelum kamu bekerja,
5 menit sebelum kamu keluar menghadapi kehidupan, selalu gunakan 5 menit ini untuk bertanya satu hal aja, kemudian renungkan. Tanyakan, aku selama ini sudah bahagia belum sih dengan diriku sendiri? Kalau jawabannya belum, tanyain lagi. Apa yang bisa aku berikan kepada orang lain yang bisa membuat orang lain bahagia karena kehadiranku di hari ini ya? Saya ulangi, cukup kamu tanyakan. Yang pertama, saya di hari ini, detik ini sudah bahagia belum ya dengan diriku sendiri? Kalau jawabannya sudah, tapi rezekimu masih seret, itu pasti bohong. Kalau jawabannya sudah, tapi kamu masih cari jodoh, itu pasti bohong. Karena kalau orang yang jawabannya sudah dan benar, jujur, dia tidak akan lagi mempermasalahkan ucapan orang lain. Kenapa? Karena orang kalau mau bahagia, tahu nggak gimana caranya? Tahu cara bahagia dengan diri sendiri gimana? Simple. Dia akan melakukan sesuatu yang bikin makhluk lain di hari itu, di hari ini happy karena kehadiran dia. Jadi sekarang patokannya bukan seberapa banyak uang yang bisa aku dapatkan di hari ini, bukan jodoh mana yang bisa aku seleksi di hari ini, bukan. Tapi tanyakan satu hal aja. Seberapa banyak makhluk yang mau aku bahagiakan ya di hari ini? Coba deh, kamu baru mikir sekarang aja, belum dipraktekin nih, baru mikir aja, udah ngerasa iya juga ya mas. Ketika saya baru mikir kayak gini aja, saya udah punya perasaan bahagia sedikit loh. Kenapa ya? Kok bisa? Sederhana teman-teman. Manusia yang paling bermanfaat itulah manusia yang paling bahagia. Dan manusia yang paling berguna di mata Tuhan adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Betul gak sih? Dan itu yang Tuhan mau, sadar gak? Kalau kita mau jadi orang kaya, jangan ngejar dunia. Kejar aja akhirat. Caranya gimana? Jadi orang bermanfaat sebermanfaat-manfaatnya bagi sesamamu. Termasuk hewan, manusia, tumbuhan. Jadi rubah dulu tuh pertanyaan kita. Dari yang tadinya hari ini saya bisa dapat cuan berapa, untung berapa ya, rubah. Jadi pertanyaan, hari ini seberapa banyak makhluk Tuhan ya yang bisa aku bahagiakan, aku semangat untuk ngebahagiain mereka. Abis itu, benar kamu bahagiain mereka. Ketemu kucing di jalan, kamu kasih makan, kamu usap-usap. Ketemu anjing di jalan, kamu kasih makan, kamu ajak ngobrol. Kamu ketemu tetangga, senyum, sapa. Kamu ngelihat langit putih, katakan alhamdulillah, saya bersyukur, puji Tuhan langitnya bagus hari ini. Jadi ketika kita menikmati hidup, itu dasarnya, itu loh yang mengundang rejeki. Dan pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa menikmati hidup coba kalau selama ini kita aja belum bahagia dengan diri kita sendiri, benar? Dan gimana cara kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri? Simple, rubah pertanyaan kamu sebelum mulai kehidupan di hari ini. Jangan tanyakan hari ini aku harus cari uang berapa banyak ya? Hari ini aku dapat cuan kira-kira berapa ya? Stop, itu bikin kamu capek. Tanyakan di hari ini, berapa banyak makhluk ya yang bisa aku bahagiakan di hari ini? Semakin kamu berpikir untuk membahagiakan banyak makhluk, kamu memberikan manfaat bagi banyak makhluk, sadar nggak? Dan semakin banyak kamu memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin makhluk, di saat itulah karma baik, pahala nunggu ngantri buat datang kepada kamu di kemudian hari. Itulah sebabnya, pernah dengar nggak perkataan, barang siapa yang mengejar dunia, dunia menjauh. Tapi barang siapa yang mengejar akhirat, dunia datang bawa teman-temannya. Nah ini penjelasan ilmiahnya. Sekarang kamu paham kan? Nah ini dia yang saya maksud. Ketampar ya, ketampar banget ya. Udah, sekarang seperti yang saya bilang di bagian depan tadi, ini bakal jadi salah satu video yang paling sering kamu tonton ulang. Karena di bagian ini sering banget kita lupa ya sebagai manusia, bener gak sih? Bahwa hal ini tuh paling penting banget sebelum kita mulai semuanya. Jadi sekarang saya boleh kasih saran, coba deh kamu masukin video ini ke dalam playlist kamu. Buat playlist baru yang mana playlist itu bisa membuat kamu ingat bahwa pernah ada loh video keren ini, aku mau nonton lagi di masa depan, masukin video ini ke playlist kamu.
ya. Dan sebarkan juga nih link video ini kepada teman-teman kamu di WhatsApp, di grup, dimanapun, supaya mereka tahu. Terutama mereka tuh orang-orang yang kamu tahu. Nah, dia nggak bahagia terus hidupnya, kasih link video ini supaya mereka ketampar dan sadar bahwa itu pasti ada yang salah dalam hidup mereka ya. Teman-teman, bahagia terus ya. Saya memberikan ini semua kepada kamu karena saya pun ingin bahagia. Dan ketika saya bahagia, alhamdulillah ada aja rezeki dari Yang Maha Kuasa. Saya pengen kamu bahagia. Saya pengen kamu sukses dengan cara yang berkah dan benar. Jadikan video ini sebagai salah satu referensinya ya. Kamu butuh curhat dengan saya? Bisa lihat di deskripsi caranya. Sentuh aja dan klik video ini jempol ke atasnya silakan. Terima kasih jempol ke atasnya, itu berkah buat kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep laughing. Bye-bye.